Perkenalkan, nama saya Dendris Hitler Edward Pasari Bugorat, SAG, NIM 251040995. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Dit 1 tahun 2025 di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, tanggal 8 Mei 2025, akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi mengembangkan budaya kasih di SMA di kelas 11 SMA Negeri 1 Manjuamas untuk memenuhi persyaratan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak kabar sekalian. Sehat. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Nah, kalau sehat coba berikan semuanya. Ya, rupanya kalian cantik-cantik. Ya. Nah, kita akan belajar seperti biasa, tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba Kita bersatu dalam doa dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang terkasih, pada kesempatan ini kami akan belajar tentang budaya kasih. Budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sejak dulu kala dan terkenal sebagai insan yang ramah, gotong royong, dan saling berbagi perhatian. Bapa yang Maha Kasih, dalam ajaran-Mu, Engkau mendahulukan kasih daripada segalanya. Kasih yang dapat mengatasi segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam hidup kami dan bangsa kami. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu dan bimbinglah kami agar melalui pelajaran ini kami pun semakin memahami dan mampu mempraktikkan ajaran Yesus tentang kasih dan melaksanakannya dalam hidup kami sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. baik, kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita bernyanyi dulu, ya. Judulnya jadi seperti pajak. Ketika menghadapi kehidupan ini, sama kita. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Selama Engkau yang mendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan bertanya tentang materi kita minggu yang lalu. Ada kalian masih ingat judul materi kita minggu yang lalu? Ya, Pak. Ya.
materi pembelajaran minggu lalu yaitu mengenai HAM. Lalu apa itu HAM menurut ajaran gereja? Ya. Pandangan gereja terhadap HAM yaitu bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, meskipun berbeda-beda, namun tetap wajib dihargai. Sekali lagi. Nah, baik. Jawaban kalian semua benar. Tapi pandangan gereja menurut HAM adalah ajaran segala secara umum yang meyakini HAM sebagai hak dasar yang melekat pada diri kita sendiri yang kita terima dari Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada inti materi kita, yaitu mengembangkan budaya kasih. Apa yang anak tahu tentang kasih? Ya. Anak-anak memahami kasih sebagai rasa cinta dan perhatian terhadap orang lain seperti keluarga dan orang lain. Lalu mengapa kita harus mengembangkan budaya kasih? Ya. Karena budaya kasih itu adalah sikap hidup dan kebiasaan yang dilandasi oleh rasa cinta, kepedulian, dan pengorbanan terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Baik, ada lagi. Nah, kalau tidak ada, adapun tujuan pembelajaran kita dengan materi mengembangkan budaya kasih adalah peserta didik memahami untuk mengembangkan budaya kasih, ya. Itu artinya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti proses pembelajaran kita. Maka kalian akan menyimak video yang Bapak putar. Coba disimak. Dan menjadi saat warga Taman Kontrol Pengguna Babakan, Kecamatan Sampung Selatan, membubarkan sekelompok pemuda yang diduga tengah melakukan berarus-arus di sebuah rumah kontrakan Minggu malam. Warga kesal lantaran teguran untuk tidak berkumpul secara berlebihan di pemukiman tak dihiraukan hingga akhirnya dibubarkan. Ketua RW 02 Lampung mengatakan keributan berawal saat Ketua RT bersama sejumlah warga menegur aktivitas para pemuda yang dianggap mengganggu lingkungan sekitar karena suara keras dan sampai larut malam. Untuk pembubaran kegiatan ibadah yang terjadi pada Minggu malam, polisi menangkap lebih dari 1 orang pelaku yang diduga melakukan aksi pengeroyokan. Usai penyelidikan, polisi mendapati adanya korban akibat peristiwa kericuhan. Korban menderita luka akibat pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh warga saat berusaha membubarkan kegiatan ibadah sekelompok pemuda. Untuk korban tersebut, itu suatu penganiayaan yang dilaporkan tadi. Jadi kami dari pihak kepolisian, dari segi hukum, kami melaksanakan upaya kepolisian agar terang dengan kasus tersebut. Baik, nanti kita sampaikan sebelumnya, setelah kasus besok, kami sampaikan secara saksi. Hingga kini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
presentasikan ke depan. Coba mulai sekarang kerjakan berkelompok. Ayo, kerjakan. Sudah siap? Siapin dulu. Sebelum tampil, buka periksa bagus-bagus. Ayo, ini dulu supaya disiapkan.
tahun 2020 yang menggambarkan kekerasan berulang, satu kasus kekerasan gender, satu kasus kekerasan politik, satu kasus dan kekerasan lingkungan hidup, satu kasus. Jadi total semua itu ada 4 kasus dari 4 kategori ini. Terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran dan sampai jumpa minggu berikutnya untuk pulang. Baik. Tadi sudah kalian nonton dan menyimak hasil video yang Bapak putar, dan sekarang kalian akan berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan kasus-kasus yang ada di dalam video tersebut. Maka sekarang waktunya akan berdiskusi. Sudah? Nah, baik. Kalau sudah, coba kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompokmu. Coba tampil, maju ke depan. Baik, selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pelajaran tentang mengembangkan budaya kasih. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Ampun sebagai moderator. Nama saya Sylvia Yohani Mandun sebagai pemakalan kesehatan. Saya Felisa Marita Nampur sebagai pemakalan kedua. Nama saya Chelsea Lutia Siotan sebagai penulis. Selanjutnya kami akan mempresentasikan mengembangkan budaya kasih bagian 2 yang diambil dari teks kitab suci dari Matius 26 ayat 47 sampai 26. Sebelum itu kami akan membacakan teks kitab suci Matius 26 ayat 47 sampai 56. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia segerombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa yang akan binasa oleh pedangnya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang menyatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang yang banyak,
Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Sekian, terima kasih. Dua sudah siap? Iya, Pak. Sudah. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Oke, masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, siapakah dari antara kedua belas murid Yesus yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot? 2. Apa yang dikatakan Yudas kepada Yesus? Yang dikatakan Yudas kepada Yesus ialah salam Rabi kalau mencium. Yang ketiga, apakah terjadi kolisi atau tidak? Baik, terima kasih. Dan anak saya semuanya dari sekian 4 kelompok, dari semua kelompok penampilan kalian Bapak katakan bagus, ya. Maka untuk itu marilah kita untuk memberi salam dan tepuk tangan untuk kita. Nah, sekarang kita masuk dan Bapak akan memberikan dari materi kita. Bapak akan memberikan kesimpulan yang ada dalam materi kita. Yang pertama, kekerasan yang terjadi di negeri ini memiliki dimensi rupa-rupa wajah. Ada kekerasan dan dimensi fisik, psikologis, tersamar, dan sebagainya. Kekerasan menunjukkan pula rupa-rupa wajah. Ada kekerasan sosial, kekerasan kultural, kekerasan etnis, kekerasan gender, dan lain-lain. Kedua, analisis teori konflik menemukan alasan kekerasan berbagai bentuk, perbedaan, kepentingan kelompok-kelompok masyarakat, sehingga kelompok yang satu ingin menguasai bahkan mencoblok kelompok. Yang ketiga, Yesus mengajarkan kita untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap musuh-musuh, tetapi juga untuk mencintai musuh-musuh dengan tulus. Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh, yang terdapat itu dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 56. Dari semua kesimpulan ada 5, dan keempat, dasar kasih Kristiani adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa semua orang adalah putra dan putri Bapa kita yang sama di surga. Dengan menghayati cinta yang demikian, kita meniru cinta Bapa di surga yang memberi terang matahari dan curah hujan kepada semua orang, baik orang baik maupun orang jahat. 5. Budaya kasih adalah budaya yang didasari oleh rasa kasih sayang, kepedulian, dan toleransi. Budaya kasih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan, di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Budaya kasih adalah kebiasaan menghargai martabat manusia. Budaya kasih adalah kebiasaan bersama saling memperhatikan akan kesejahteraan bersama. Nah, sekarang ambil
lembaran refleksimu, ambil peramu, coba berikan kami untuk mengisi, untuk menjawab lembar refleksi yang ada di depanmu. Bayangkan dalam dirimu dan kamu sudah melihat di dalam lingkunganmu, di dalam sekolah, kamu melihat orang-orang menderita, bentuk-bentuk kekerasan, baik di sekolah, di media, dan lain-lain. Jawablah refleksi itu dengan kata hatimu yang berkata dengan sejujurnya. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Jangan dari keegoisanmu untuk menjawab. Jawablah dengan jujur, dengan kata hatimu. Dan itulah nanti kamu serahkan kepada saya. Kita akan bernyanyi dulu. Ya. Mau bernyanyi kan? Baik. Judulnya Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna, sama kita. Kasih yang sempurna kami mendapatkan ilmu dan sekaligus tumbuhnya iman dalam hidup kami. Kami bersyukur akan Yesus Putramu yang Engkau utus untuk dunia, membawa kabar sukacita dan ajaran kasih. Melalui Yesus Putramu yang adalah tokoh teladan yang sempurna, ajarilah kami untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Dan ajarilah kami juga untuk selalu mampu melakukan budaya kasih dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.